Kalau kita mundur ya, sebelum bawakan banyak orang mengatakan penghancuran Baitul Hikmah yang membuang jutaan buku dan transkrip ke skrip ke sungai itu. Ya, setelah itu Islam mundur ya. Sebenarnya Islam mundur secara keilmuan. Secara keilmuan, ya, dia sudah mulai, dia minimal sudah mulai stagnan ya. Karena kalau kita lihat sejarah peradaban Islam tahun 600-an, mungkin pasca 632 Rasulullah wafat, itu masih naik tuh, grafiknya masih naik. Kalau kita mau katakan grafik naik itu batasannya apa? Gampangnya gini lah, ekspansi wilayah. Karena ekspansi wilayah kan menandakan bahwa kesehatan daripada sebuah negeri ya, itu kan ekspansi wilayah. Maka kita bisa bilang kayaknya Indonesia tuh nggak serius karena wilayahnya malah menyurut gitu kan. Jadi gitu. Nah, jadi kalau ini kan ekspansi kalau dia sehat. Nah, 600-an 32 dia masih ekspansi. Sampai kemudian kekhilafahan Khulafaur Rasyidin selesai, khilafah Umayyah itu masih ekspansi tuh. Dari tahun 600-an sampai dengan tahun 750 itu masih ekspansi. 750 sampai dengan hancurnya Baghdad itu 1258 itu tetap masih ekspansi. 1258 yang menarik lagi adalah ketika itu digantikan dengan kekhilafan Abbasiyah di Kairo, itu masih ekspansi, Mas. Masih naik lagi, masih secara wilayah masih naik. Sampai kemudian tahun 1638 ya kalau nggak salah, Battle of Wina ya. Nah, itu baru setelah itu nggak ada ekspansi lagi. Jadi sebenarnya ekspansi itu masih sampai zamannya Utsmani, terkhusus zamannya Muhammad Al-Fatih. Ya, jadi sebenarnya sampai Muhammad Al-Fatih. Nah, dari situ tuh mulai mesinnya mati sampai kemudian Sulaiman Al-Qanuni. Setelah Sulaiman Al-Qanuni turun. Apa penyebabnya, Ustaz? Penyebabnya menurut para ulama adalah sebab kebangkitan Islam itu akan sama seperti sebab kemunduran Islam. Maka kalau kita bahas bahwasanya sebab kebangkitan Islam itu adalah karena Al-Quran, maka sebab kemunduran Islam juga karena Al-Quran. Karena orang-orang ninggalin Al-Quran. Jadi kita bisa lihat contoh ya, di tahun 1500, 1600 ketika revolusi industri itu menggema di Barat, lantas kemudian orang-orang Islam itu jadi apa ya, mereka jadi ikut-ikutan. Jadi mereka nggak siap untuk menghadapi ini. Nah, sehingga mereka mulai bingung bahwasanya agama bisa nggak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan. Nah, mereka melihat Barat. Ternyata Barat maju itu karena meninggalkan agama. Karena Renaissance kan sebenarnya meninggalkan agama. Mereka memisahkan antara agama dan kehidupan setelah mereka pikir 600 sampai 800 tahun mereka kecewa dan trauma dengan agama. Maka sampai muncul satu pepatah, gantung raja yang terakhir menggunakan usus pendeta yang terakhir. Ya, salah satu film yang kita bisa gambarkan untuk melihat kejadian itu adalah kan Robin Hood. Robin Hood kan punya teman namanya Little John. Nah, Little John itu kan bukan Little John, ada satu pendeta, Tucker kalau nggak salah ya. Nah, pendeta ini kan adalah pendeta yang dalam tanda kutip membelot dari gereja. Karena waktu itu gereja mendukung landlord untuk memberikan sesuatu perlakuan-perlakuan yang nggak baik terhadap proletar pada saat. Nah, sehingga Robin Hood muncul sebagai pembela-pembela para proletar. Nah, Barat itu dibangun atas konstruksi masyarakat yang seperti itu. Maka ketika terjadi Renaissance, mereka bilang berikan raja hak raja, berikan Tuhan hak Tuhan. Maka jangan dicampurkan. Dari situ muncul konsep-konsep kehidupan sekuler. Nah, orang-orang Muslim ketika melihat mereka maju, mereka jadi jengah. Kenapa? Karena mereka belum siap. Di saat yang sama mereka banyak sekali meninggalkan Al-Quran. Mereka tidak lagi mempelajari bahasa Arab. Mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan duniawi dengan Islam. Lalu kemudian dipikir, perlu nggak sih Islam dalam kehidupan kita? Akhirnya Islam ditinggalkan, hancurlah habis. Bukannya karena itu, Ustaz. Saya dengar, ya, saya nggak perlu sebut namanya. Dulu kemunduran Islam itu karena justru orang-orang Islam itu diminta lebih fokus belajar Al-Quran, tidak mempelajarin ilmu-ilmu dunia, gitu. Kalau ini gimana? Di dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu dunia dan ilmu akhirat. Malah kemudian kalau kita lihat di awal-awal kemunculan Islam, orang-orang tuh semuanya itu adalah multi talenta, polimat. Jadi contoh misalnya ya, Ibnu Al-Haisami itu adalah seorang ulama. Selain daripada seorang yang sangat pintar di dalam permasalahan bangunan, arsitektur, dan juga pengobatan mata, kan itu kan ya. Misalnya lagi, contoh misalnya Al-Jazari itu juga seorang ulama juga. Bahkan ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan sains yang mereka menulis kitab-kitab fikih. Jadi itu tidak terbedakan sama sekali. Nah, artinya kalau kita lihat lagi di awal-awal Islam, maka kita katakan Al-Quran adalah suatu kitab yang menginspirasi orang. Dari awalnya orang-orang itu ignorance banget tentang masalah-masalah dunia, menjadi sangat perhatian dengan masalah dunia. Kenapa? Karena orang-orang
orang yang memperhatikan Al-Quran itu akan berpikir begini, bahwasanya kemampuanmu untuk bisa peduli dengan dunia dan benar-benar menjadikan dunia ini sebagai ladangmu itu sangat berpengaruh pada akhiratmu. Nah, justru ketika Al-Quran ditinggalin, pemahamannya ini hilang jadinya. Yang lebih tepat mungkin ini, Mas, yang pernah saya baca yang mungkin agak mirip adalah pengaruh filsafat-filsafat terhadap Islam. Nah, sehingga akhirnya para filsuf-filsuf ini yang ketika datang dari Yunani, dari India, dari manapun, yang akhirnya menjadikan orang Muslim itu membedakan bahwasanya kalau mereka peduli dengan dunia, mereka nggak usah peduli dengan akhirat. Dan kalau mereka peduli dengan akhirat, mereka jangan urusan dengan dunia. Akhirnya muncul banyak dikotomi orang-orang, gitu ya? Dikotomi. Ya. Akhirnya dunia nggak bisa diselesaikan. Gitu. Makanya aku lihat sekarang nih, misalnya contoh ya, kalau kita bawa ke zaman sekarang, aku selalu bilang pada orang-orang Muslim, hati-hati ya, kalau kalian menjadi seorang Muslim dan gak ada yang berubah pada kehidupan kalian, itu kalian salah belajar agama. Contoh, ada orang Muslim, lalu kemudian dia dibilang, kenapa kamu nggak bisa untuk achieve sesuatu yang lebih besar daripada yang lain, atau nggak sesuatu yang memorable, monumental dan segala macam. Dia bilang, udahlah Ustadz, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, ini pemahaman hasil filsafat ini yang keliru. Padahal sebenarnya kalau dia yakin bahwasanya Allah tuh menakdirkan sesuatu termasuk rezeki dia lebih bersemangat daripada orang-orang yang justru nggak paham tentang takdir. Lucunya kita nggak gitu. Saya sering bilang sama orang gini, Zuckerberg itu nggak percaya dengan akhirat. Yakin saya. Nggak usah Zuckerberg lah. Orang-orang muda tuh biasanya senang nonton komik, baca komik, One Piece misalnya. Itu yang nulis namanya Eiichiro Oda. Oda Sensei itu dikasih tau orang, tidurnya cuma 3 jam sehari, Mas. 3 jam sehari, selain itu baca komik. Katanya liburnya cuma hari Jumat kayaknya. Mungkin mau Jumatan dia ya, mungkin. Tapi nggak tahu lah, dia cuma libur 1 hari dalam 1 pekan. Dan saking tingginya dedikasi orang-orang Jepang terhadap komik, itu ketika nulis besok minggu depan libur itu aib. Bagi orang-orang komik, dan sedih dong kita kalau misalnya ada yang libur kan komik kan gitu kan ya. Nah, tapi coba kita bayangin, Eiichiro Oda tuh nggak ngejar akhirat. Dia nggak ngejar menjadi hamba Allah yang soleh, nggak. Ibadur Rahman, surga apalagi dia nggak. Dia cuma mikir dunia aja. Tapi etos kerjanya kayak gitu. Elon Musk misalnya, dia bilang, kalian mengharapkan dari 40 jam sepekan terus bisa mengubah dunia. Itu kalian artinya nggak masuk akal. Nggak ada yang bisa mengubah dunia dari 40 jam per pekan. Nah, itu kan harus dimiliki oleh orang Muslim sekarang. Dan pernah dimiliki orang Muslim pada zaman lalu. Bagaimana kita melihat ulama-ulama dulu ngopi karena nggak mau tidur. Jadi kopi itu dijadiin minuman ulama. Sampai diharamkan oleh orang-orang Kristen kan gitu kan ya, karena itu adalah minumannya orang Muslim kata mereka. Orang Muslim minum kopi untuk supaya nggak tidur, supaya apa? Supaya bisa belajar. Supaya bisa menguasai dalam tanda kutip duniawinya mereka. Maka di dalam Islam sebenarnya ada pemahaman yang benar adalah siapapun yang duniawinya itu kalah, berarti dia sudah melalaikan fardu kifayah. Bukankah juga perintah Allah bahwa kita harus balance ya antara, bukan hanya balance, tapi lebih kepada gini, akhirat itu soalan duniamu. Lu gagal di dunia, lu gagal di akhirat. Sederhana itu. Sesederhana itu. Jadi kita nggak pernah balance dalam dunia dan akhirat memang, karena kita tuh tujuan kita di akhirat. Tapi kita tahu akhirat ini dunia urusannya nih. Karena kita nggak mungkin. Sebelum akhirat kita harus melalui dunia dulu. Betul. Kata Allah kan, wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah sebanyak-banyaknya karena tujuanmu itu adalah di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan lupa kamu sekarang di dunia. Nah, untuk dapat itu kamu harus kuasai ini dulu. Menarik lagi kata ulama gini, Mas. Cukup dikatakan berdosa ketika kita sebagai orang Muslim tidak berbuat semaksimal orang-orang yang bukan Muslim dalam mencari dunia. Artinya apa? Kalau misalnya contoh kita melihat ada orang-orang dalam kasus misalnya Mas Helmi, ada orang-orang yang bukan Muslim, mereka begitu hebat dalam mengelola media, begitu profesional dalam mengelola media, begitu detail dalam mengelola media. Kalau kita orang Muslim nggak ada orang kayak gitu, kita semua dosa. Karena itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Iya itu. Nah, itu semangat orang-orang zaman dulu. Makanya nggak heran kalau mereka bisa. Jadi Ustaz Felix, jadi itu kekeliruan sikap itulah ya, yang akhirnya menyebabkan hancur. Kita lihat pemenang Nobel, Muslimnya tuh sedikit banget. Betul. Kalau kita lihat top 100 richest gitu ya, orang terkaya dunia pun orang Muslimnya sedikit banget. Ya rata-rata ya orang yang non Muslim, bahkan yang agnostik yang nggak punya agama. Ada Islam pun tapi tidak Islami. Gitu kan. Itu lain lagi. Ya, itu kan juga ya sesuatu yang perlu menjadi sebuah autokritik ya. Ya, autokritik untuk kita. Jangan marah gitu ya. Kita nggak boleh marah tentu saja. Tidak boleh marah. Wah ini itu. Jadi saya pernah dihajar juga nih. Saya kan ngangkap satu statement Bill Gates yang if you are born poor, that's not your mistake, but if you die poor, that's your mistake. Masuk akal. Ya kan kalau tua nggak kaya artinya kan kita udah diberi kesempatan. Ini terkenal saya, ini kalimat motivasi. Yang
Mas Helmi ngejarnya ngajarkan orang dunia. Yang penting itu masuk surga atau enggak akhirat. Benar sih, yang penting masuk surga, dan salah satu cara masuk surga itu ya dengan uang. Nah, salah satu ya, walaupun tidak semua. Nanti kita bisa posisikan uangnya itu di mana. Tapi yang jelas kalau kita mau simpulkan sebenarnya Islam bukan nggak pernah muncul. Islam bukan nggak pernah bangkit. Islam bangkit. Nah, karena Islam bangkit di zaman dulu sebenarnya sesederhana itu. Kita cuma tinggal melihat cara-cara di masa lalu, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bisa kemudian perbuat dan relatekan dengan kita, maka hasil yang sama akan kita dapat. Nah, untuk itulah kita belajar sejarah. Semoga kita cepat sadar ya. Harusnya sih sekarang udah waktunya.